Bayangkan sebuah malam sunyi di langit timur tengah yang tiba-tiba berubah mencekam. Ledakan memekakkan telinga mengguncang udara, diikuti teriakan warga yang panik. Ketika rudal sejil meluncur, dunia menahan napas. Apakah ini awal dari akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri. Selamat datang kembali di Zona Pintu Misteri, tempat di mana fakta dan cerita unik terungkap dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar sobat di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti alam sedang menahan napas. Di bawah langit timur tengah yang berbintang, ketegangan memuncak di dua sisi perbatasan. Iran, negeri yang kaya akan sejarah peradaban besar, tampak gagah berdiri dengan tekad yang membara. Di sisi lain, Israel, sebuah negara kecil namun dikenal dengan kekuatan militernya, bersiap menghadapi ancaman yang diklaim paling mematikan dalam sejarah modern. Selama bertahun-tahun, hubungan kedua negara ini terjalin dalam permusuhan yang penuh ancaman terselubung. Namun, malam ini bukan sekadar ancaman biasa. Sebuah laporan dari Badan Intelijen menyebutkan bahwa Iran telah meluncurkan rudal balistik yang disebut Sejil, sebuah nama yang berasal dari istilah dalam Al-Quran yang menggambarkan kehancuran mutlak bagi musuh. Keberadaan rudal ini telah menjadi simbol perlawanan, bukan hanya untuk Iran tetapi juga bagi banyak pihak yang merasa tertindas oleh kekuatan besar dunia. Laporan ini mengguncang Israel hingga ke inti pertahanannya. Pemerintah segera mengeluarkan perintah darurat kepada rakyatnya untuk berlindung di tempat aman. Namun, tidak ada yang benar-benar siap untuk menghadapi senjata berteknologi tinggi ini. Dunia internasional pun mengarahkan pandangannya ke wilayah ini, dengan pertanyaan yang sama. Apakah ini awal dari sebuah perang besar yang akan mengubah peta kekuatan global? Sejil, sebuah nama yang tak hanya menggetarkan hati musuh tetapi juga membawa rasa kebanggaan bagi bangsa Iran, adalah rudal yang disebut-sebut sebagai mahakarya teknologi militer modern. Dengan panjang lebih dari 18 meter dan bobot ribuan kilogram, rudal ini dirancang untuk menghantam target dengan presisi mengerikan. Dilengkapi dengan 2 tahap pendorong berbahan bakar padat, Sejil memiliki kemampuan melesat hingga kecepatan supersonik, membuatnya hampir mustahil untuk dijegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Nama Sejil sendiri memiliki makna mendalam. Dalam sejarah Islam, istilah ini mengacu pada batu-batu panas yang dilemparkan oleh burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dengan menggunakan nama ini, Iran seakan menyiratkan pesan kepada dunia bahwa mereka adalah pembawa keadilan yang dikirim untuk melawan kekuatan yang dianggap tirani. Namun, rudal ini bukan sekadar simbol religius. Sejil adalah bukti nyata dari kemajuan teknologi Iran, yang terus berkembang meskipun berada di bawah tekanan sanksi internasional selama puluhan tahun. Para ahli militer menyebutnya sebagai salah satu rudal balistik paling canggih di dunia, mampu menghindari deteksi radar dan membawa hulu ledak dengan daya ledak yang dahsyat. Di atas mimbar megah yang dihiasi simbol-simbol kebanggaan nasional, pemimpin tertinggi Iran berdiri dengan aura penuh wibawa. Suaranya menggelegar, membawa pesan yang menusuk hati para pendengarnya. Kami bukan bangsa yang akan tunduk pada intimidasi. Kami adalah bangsa yang memiliki kehormatan, dan kehormatan itu akan kami pertahankan dengan darah kami, serunya. Pidato tersebut disiarkan langsung di televisi nasional, menyampaikan peringatan keras kepada musuh-musuh Iran. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa Sejil bukan hanya senjata perang, tetapi juga lambang keberanian dan kehormatan bangsa. Sejil adalah jawaban atas setiap keangkuhan. Kami tidak mencari perang, tetapi jika kami dipaksa, maka langit akan menjadi saksi dari apa yang mampu kami lakukan, tegasnya. Pidato ini segera menjadi buah bibir di berbagai negara.
Banyak yang menganggapnya sebagai deklarasi perang terselubung, sementara yang lain melihatnya sebagai usaha terakhir Iran untuk mempertahankan martabatnya di tengah tekanan dunia internasional. Namun, yang pasti, dunia kini tahu bahwa rudal sijil adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap enteng. Israel siap siaga. Di sisi lain perbatasan, Israel tak tinggal diam. Sebagai salah satu negara dengan teknologi militer paling maju di dunia, mereka segera mengaktifkan sistem pertahanan udara andalannya, Iron Dome. Sistem ini telah terbukti efektif dalam menangkis ratusan serangan roket selama beberapa dekade terakhir. Namun, sijil adalah ancaman yang berbeda. Para ahli militer Israel mulai merasakan keraguan. Apakah Iron Dome cukup cepat untuk menghentikan sijil adalah pertanyaan yang menggema di setiap ruang rapat militer. Rudal ini tidak hanya cepat, tetapi juga mampu bermanuver dengan cara yang sulit diprediksi, membuatnya hampir mustahil untuk dicegat. Meski begitu, pemerintah Israel tetap menunjukkan kepercayaan diri di depan publiknya. Bangsa Israel adalah bangsa yang kuat. Kami tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun, kata seorang juru bicara pemerintah dalam sebuah konferensi pers. Namun di balik layar, para pemimpin militer bekerja keras untuk mencari cara agar rudal ini bisa dihentikan. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil saja dapat membawa kehancuran besar bagi negeri mereka. Hari itu, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Langit malam yang biasanya tenang mulai dipenuhi dengan kegelisahan. Alarm darurat berbunyi di berbagai kota besar di Israel, menandai bahwa serangan rudal telah diluncurkan. Di langit gelap, jejak api dari rudal sijil terlihat jelas, seperti komet yang bergerak cepat menuju bumi. Warga berhamburan mencari perlindungan. Anak-anak menangis, sementara para orang tua berdoa dengan penuh harapan. Namun, tidak ada yang bisa mengabaikan suara ledakan yang mulai terdengar di kejauhan. Iron Dome, meski berhasil meluncurkan beberapa rudal penangkis, tampak kewalahan menghadapi kecepatan dan daya rusak sijil. Malam itu, sejarah mencatat bahwa beberapa rudal sijil berhasil menembus pertahanan dan menghantam target strategis di Israel. Ledakan yang ditimbulkannya mengguncang tanah, membangunkan ketakutan terdalam manusia. Dunia menyaksikan dengan ngeri, menyadari bahwa teknologi perang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hitungan detik setelah rudal sijil meluncur, Israel mengaktifkan seluruh sistem Iron Dome yang tersebar di titik-titik strategis. Cahaya kilat dari rudal penjegat membelah langit malam, menciptakan pemandangan bak hujan meteor terbalik. Namun, sebuah kenyataan pahit mulai terungkap. Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan sebagai benteng tak tertembus, terlihat kewalahan menghadapi serangan ini. Sijil bukanlah rudal biasa. Ia didesain untuk mengubah arah di tengah perjalanan, mengelabui sistem deteksi dan pencegatan. Iron Dome berhasil menembak jatuh beberapa rudal, namun jumlah yang berhasil lolos tetap mencengangkan. Di pusat komando Israel, layar radar yang menampilkan jalur rudal berubah menjadi labirin merah, simbol bahwa sistem pertahanan mereka tidak mampu sepenuhnya mengatasi ancaman ini. Ini bukan hanya masalah teknologi, bisik seorang perwira senior. Ini adalah ujian ketahanan kita sebagai bangsa. Dalam kesunyian ruang komando, suara letupan dan ledakan dari luar semakin terdengar jelas. Malam itu, dunia menyaksikan bahwa tidak ada teknologi yang sempurna ketika dihadapkan dengan tekad dan inovasi manusia. Rudal sijil yang berhasil menembus Iron Dome menghantam beberapa lokasi strategis di Israel. Salah satu target utamanya adalah fasilitas energi di Ashdod, kota pelabuhan yang menjadi pusat ekonomi penting. Ledakan besar terjadi, menciptakan gelombang kejut yang terasa hingga puluhan kilometer jauhnya. Di tempat lain, sebuah rudal menghantam pangkalan militer yang menyimpan berbagai perlengkapan canggih. Api menjulang tinggi, dan suara sirene darurat membanjiri udara. Warga yang menyaksikan dari kejauhan tak mampu menahan ketakutan mereka. Namun, di balik kehancuran ini, sebuah pesan tersirat.
Bagi Iran, serangan ini bukan sekadar aksi militer, melainkan simbol perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penindasan global. Para pemimpin Iran menyebut ini sebagai serangan kehormatan, sebuah istilah yang membuat dunia terpecah antara mereka yang mendukung dan mengecam tindakan ini. Keesokan harinya, dunia internasional terbangun dengan berita yang mengejutkan. Tayangan media dipenuhi dengan rekaman ledakan, tangisan warga, dan kehancuran infrastruktur di kedua belah pihak. Para pemimpin dunia segera mengeluarkan pernyataan resmi, menyerukan gencatan senjata dan deeskalasi konflik. Namun, tak semua negara memiliki pandangan yang sama. Beberapa pihak terang-terangan mendukung salah satu kubu, sementara lainnya memilih diam demi menjaga kepentingan politik. Di Dewan Keamanan PBB, perdebatan sengit terjadi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia saling menuding, sementara negara-negara kecil hanya bisa menonton dengan ketidakberdayaan. Di tengah semua ini, suara rakyat kecil terdengar paling jelas. Hentikan perang ini sebelum semuanya terlambat. Namun, bisakah suara damai mengalahkan kepentingan politik dan ego para pemimpin dunia? Di Iran, rudal sijil kini dianggap lebih dari sekadar senjata. Ia telah menjadi simbol kekuatan ilahi yang melindungi bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam setiap masjid dan tempat ibadah, doa-doa dipanjatkan agar bangsa mereka diberikan kemenangan. Para ulama mengutip kisah Ababil dari Al-Quran, mengaitkan rudal ini dengan perlawanan heroik yang dilakukan atas nama keadilan. Sijil adalah tanda bahwa kita tidak pernah sendirian, ujar seorang pemuka agama dalam khutbahnya. Pesan ini dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat, membangkitkan semangat perjuangan di setiap sudut negeri. Namun, di balik kebanggaan ini, ada kesedihan yang tak terungkap. Rakyat Iran tahu bahwa perang tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga penderitaan. Sebagian dari mereka mulai mempertanyakan, apakah harga dari kemenangan ini terlalu mahal? Di Israel, situasi semakin genting. Warga yang kehilangan tempat tinggal mulai memenuhi tempat-tempat pengungsian sementara. Anak-anak, dengan mata penuh ketakutan, mencoba memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Namun di tengah kehancuran ini, muncul secercah harapan. Kelompok-kelompok relawan mulai berdatangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terdampak. Di beberapa tempat, warga dari berbagai latar belakang etnis dan agama saling membantu, melupakan perbedaan mereka sejenak. Di tengah perang, rasa kemanusiaan masih bertahan. Pesan ini juga sampai ke Iran. Beberapa warga Iran yang mendengar kabar tersebut merasa tergerak. Kami tidak melawan rakyat, kami melawan sistem yang menindas, kata seorang veteran perang. Di tengah kepulan asap perang, mungkin masih ada harapan bahwa kedamaian bisa tercapai, meski harus melalui jalan yang panjang dan penuh liku. Di tengah malam yang pekat, Israel meluncurkan sebuah misi rahasia sebagai balasan atas serangan rudal sijil. Pasukan elit dikirim untuk menghancurkan basis peluncuran rudal di Iran. Operasi ini dilakukan dengan tingkat kerahasiaan tinggi, melibatkan teknologi canggih dan unit khusus yang telah berpengalaman dalam operasi semacam ini. Jet-jet tempur tanpa awak melintas dalam keheningan, membawa persenjataan presisi untuk menyerang target yang sudah ditentukan. Namun, radar pertahanan Iran segera menangkap keberadaan mereka. Dalam hitungan detik, sistem anti-serangan udara Iran merespons. Suara letusan dan ledakan memenuhi udara, mengubah malam menjadi medan perang yang penuh cahaya dan kehancuran. Meski beberapa pesawat berhasil lolos, sebagian lainnya ditembak jatuh. Operasi ini berhasil menghancurkan beberapa fasilitas rudal, tetapi tidak cukup untuk menghentikan ancaman yang lebih besar. Bagi dunia internasional, ini adalah tanda bahwa konflik telah memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Sementara pertempuran fisik terjadi di lapangan, perang informasi mulai memanas di dunia maya. Media dari kedua belah pihak saling melempar propaganda, mencoba memengaruhi opini publik. Di Iran, berita tentang keberhasilan rudal sijil menjadi sorotan utama.
Tayangan televisi memperlihatkan parade militer yang megah, dengan rakyat bersorak-sorai di sepanjang jalan. Di Israel, media menggambarkan keberhasilan operasi rahasia mereka sebagai langkah penting dalam mempertahankan keamanan nasional. Namun, di balik narasi kemenangan ini, terdapat kekhawatiran mendalam. Banyak warga yang mulai mempertanyakan, berapa lama konflik ini akan berlangsung, dan apa dampaknya bagi generasi mendatang? Di media sosial, perang informasi ini semakin intens. Ribuan akun anonim menyebarkan cerita yang sering kali sulit diverifikasi. Dalam situasi seperti ini, kebenaran menjadi korban pertama dari konflik. Di Teheran, para pemimpin militer Iran berkumpul dalam sebuah pertemuan darurat. Mereka sadar bahwa meski rudal Sejil telah menunjukkan keunggulannya, Israel masih memiliki kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Dalam pertemuan itu, mereka memutuskan untuk meluncurkan strategi baru, perang gerilya modern. Iran memobilisasi unit-unit kecil yang mampu bergerak cepat dan menghancurkan target dengan efisiensi tinggi. Mereka juga meningkatkan serangan siber, menargetkan infrastruktur digital Israel. Dalam waktu singkat, sistem komunikasi dan jaringan listrik Israel mengalami gangguan yang signifikan. Strategi ini tidak hanya menunjukkan keahlian militer Iran, tetapi juga membuktikan bahwa perang di era modern tidak lagi terbatas pada senjata fisik. Teknologi menjadi medan pertempuran baru, di mana batas antara kemenangan dan kekalahan semakin kabur. Konflik antara Iran dan Israel tidak hanya memengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga membawa dampak besar bagi kawasan Timur Tengah. Negara-negara tetangga mulai merasakan ketegangan yang meningkat, takut terjebak dalam konflik yang lebih besar. Beberapa negara mendukung salah satu pihak secara diam-diam, sementara lainnya mencoba bertahan netral. Namun, ketegangan ini memicu gelombang pengungsi yang semakin besar, menyebabkan krisis kemanusiaan di perbatasan. Kamp-kamp pengungsi penuh sesak, dan sumber daya semakin menipis. Di tengah situasi ini, organisasi internasional berusaha masuk untuk memberikan bantuan. Namun, upaya mereka seringkali terganggu oleh konflik bersenjata yang terus berlangsung. Bagi rakyat biasa, konflik ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang bertahan hidup. Di tengah kekacauan ini, muncul suara-suara yang menyerukan perdamaian. Di berbagai belahan dunia, aksi solidaritas dilakukan untuk menghentikan konflik. Para pemimpin agama dari berbagai keyakinan bersatu, menyerukan dialog dan penghentian kekerasan. Di Iran dan Israel, beberapa tokoh masyarakat mulai berbicara lantang tentang pentingnya menghentikan perang ini. Meski suara mereka seringkali tenggelam dalam gemuruh pertempuran, pesan mereka mulai menggema di hati rakyat. Perang tidak pernah membawa kebaikan, kata seorang aktivis muda di Iran. Kita harus mencari cara untuk hidup berdampingan, meski itu sulit. Di sisi lain, seorang rabi di Israel menyampaikan pesan serupa, menekankan bahwa kehidupan manusia terlalu berharga untuk dihabiskan dalam konflik tanpa akhir. Bab ini mengakhiri babak pertama dari konflik ini, menunjukkan bahwa meski perang membawa kehancuran, harapan untuk perdamaian selalu ada. Namun, apakah kedua pihak bersedia mendengarkan suara-suara ini, ataukah mereka akan terus memilih jalan kekerasan? Israel, yang merasa terpojok oleh serangan gerilya modern Iran, segera mengembangkan strategi baru. Mereka meluncurkan operasi yang disebut Perisai Kehidupan, sebuah kombinasi antara pertahanan terintegrasi dan serangan teknologi yang dirancang untuk melumpuhkan sistem Iran. Dalam operasi ini, Israel memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola serangan musuh dan mengidentifikasi kelemahan mereka. Sebuah drone baru, yang mampu beroperasi tanpa kendali manusia langsung, dikirim untuk menyerang basis komunikasi Iran. Serangan ini berhasil melumpuhkan sebagian jaringan Iran, menyebabkan kekacauan sementara dalam koordinasi militer mereka. Namun, di balik keberhasilan teknologi ini, muncul pertanyaan moral. Banyak yang bertanya, apakah penggunaan teknologi tanpa kendali manusia melampaui batas etika perang?
Perdebatan ini mengguncang internal Israel, menciptakan ketegangan antara mereka yang mendukung teknologi perang mutakhir dan mereka yang takut akan kehilangan kendali atas senjata yang diciptakan. Sementara strategi-strategi baru terus dikembangkan, kehancuran di lapangan semakin meluas. Di kota-kota besar Iran dan Israel, bom-bom jatuh tanpa henti, menghancurkan infrastruktur dan merenggut nyawa warga sipil. Rumah sakit penuh sesak dengan korban luka, sementara pasokan obat-obatan semakin menipis. Di Iran, seorang ibu menangis di depan reruntuhan rumahnya yang hancur. "Anakku ada di dalam," katanya dengan suara lirih, memohon bantuan dari siapapun yang mau mendengarkan. Di Israel, seorang ayah duduk di tepi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan anaknya yang terluka parah. "Mengapa kita harus saling membunuh?" tanyanya dengan air mata yang mengalir deras. Kehancuran ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terkena dampaknya langsung, tetapi juga oleh seluruh dunia yang menyaksikan. Dunia internasional mulai menyadari bahwa konflik ini telah melampaui batas dan harus segera dihentikan. Di tengah situasi yang semakin genting, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok akhirnya menyepakati satu hal: konflik ini harus dihentikan sebelum menjadi perang global. Seorang diplomat asal Norwegia ditunjuk sebagai mediator, berusaha menjembatani komunikasi antara Iran dan Israel. Dalam pertemuan tertutup yang diadakan di Jenewa, kedua belah pihak duduk di meja yang sama untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai. Namun, pembicaraan ini tidak berjalan mulus. Kedua pihak saling menyalahkan dan menuntut permintaan maaf. Diplomat Norwegia itu mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi kita memiliki kesempatan untuk mengubah apa yang akan datang." Kata-kata ini mulai meluluhkan hati beberapa peserta, meski masih ada pihak yang tetap keras kepala. Sementara para pemimpin dunia mencoba mencari solusi, rakyat di kedua belah pihak mulai mengambil tindakan. Di Iran, sekelompok pemuda mengorganisir aksi damai, membawa spanduk bertuliskan, "Perang bukan jawaban." Di Israel, kelompok serupa juga muncul, menyerukan perdamaian dengan tulisan, "Hentikan darah yang mengalir." Aksi-aksi ini awalnya kecil, tetapi dengan cepat menyebar berkat media sosial. Dalam waktu singkat, gerakan perdamaian ini mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. Orang-orang mulai mengirimkan video, pesan, dan donasi untuk mendukung mereka yang terkena dampak perang. Gerakan ini menunjukkan bahwa meski para pemimpin politik seringkali terjebak dalam ego dan ambisi, rakyat biasa memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Suara mereka mulai terdengar, memengaruhi arah pembicaraan di meja diplomasi internasional. Setelah berminggu-minggu negosiasi, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan ini melibatkan penghentian semua serangan militer, pembukaan jalur bantuan kemanusiaan, dan pembentukan komite internasional untuk menyelidiki akar konflik. Di Iran, rakyat menyambut gencatan senjata ini dengan doa dan harapan. Di Israel, warga berkumpul di alun-alun, merayakan akhir dari mimpi buruk yang telah berlangsung terlalu lama. Namun, mereka semua tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan. Perdamaian membutuhkan upaya yang lebih besar daripada perang, dan jalan yang harus dilalui masih panjang. Di akhir hari, dunia melihat bahwa meski perang membawa kehancuran, harapan untuk perdamaian tetap hidup. Cahaya di ujung terowongan akhirnya terlihat, meski masih redup. Meski gencatan senjata telah disepakati, luka yang ditinggalkan perang tidaklah mudah disembuhkan. Di Iran, ribuan keluarga masih mencari anggota mereka yang hilang di tengah reruntuhan. Seorang ibu berdiri di depan sisa-sisa bangunan rumahnya, menggenggam sebuah foto keluarga yang sudah usang. Apakah mereka akan kembali? Tanyanya kepada siapa saja yang mau mendengar. Di Israel, suasana serupa terlihat. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal kini hidup di kamp pengungsian.
Anak-anak yang dahulu ceria kini terdiam, trauma dengan suara ledakan yang terus menghantui ingatan mereka. Psikolog dan relawan dari berbagai negara mencoba membantu, tetapi mereka tahu bahwa proses penyembuhan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, media internasional terus menyoroti kisah-kisah individu yang terjebak dalam konflik ini. Dari kisah seorang dokter yang tetap bertugas di tengah serangan, hingga seorang relawan yang kehilangan nyawanya saat mengevakuasi korban. Setiap cerita menggambarkan sisi kemanusiaan yang sering terlupakan dalam peperangan. Ketika gencatan senjata mulai berlaku, tantangan baru pun muncul. Kepercayaan antara Iran dan Israel masih rapuh, dan setiap langkah kecil menuju perdamaian dipenuhi dengan kecurigaan. Di meja negosiasi, perwakilan kedua negara terus berdebat mengenai syarat-syarat pemulihan hubungan diplomatik. "Bagaimana kami bisa mempercayai kalian setelah semua ini?" tanya salah satu diplomat Israel. Seorang pejabat Iran membalas dengan tegas, "Dan bagaimana kami bisa melupakan apa yang telah kalian lakukan kepada kami?" Diplomat internasional yang memediasi diskusi ini mencoba meredakan ketegangan dengan pendekatan yang sabar dan empati. Mereka tahu bahwa tanpa kepercayaan, perdamaian tidak akan pernah tercapai. Namun, tugas mereka tidaklah mudah, karena setiap pihak membawa beban sejarah yang panjang dan penuh luka. Di tengah tantangan yang ada juga secercah harapan. Di Iran, para pemuda mulai berinisiatif membangun kembali kota-kota yang hancur. Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil yang bekerja sama untuk membersihkan reruntuhan, mendistribusikan bantuan, dan mendirikan tempat perlindungan sementara. Di Israel, para relawan internasional bergabung dengan warga lokal untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Mereka tidak hanya membangun kembali bangunan fisik, tetapi juga mencoba memulihkan semangat masyarakat. Proyek-proyek ini menjadi simbol bahwa meski perang telah memporak-porandakan kehidupan, manusia tetap memiliki kemampuan untuk bangkit. Di setiap langkah yang mereka ambil, terlihat keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik masih mungkin diraih. Generasi muda dari kedua negara mulai memainkan peran penting dalam proses perdamaian. Di Iran, seorang mahasiswa memulai kampanye media sosial dengan hashtag Harapan untuk Perdamaian. Kampanye ini dengan cepat viral, menginspirasi jutaan orang untuk berbagi pesan damai dan rekonsiliasi. Di Israel, seorang pemuda mengadakan forum dialog antara pemuda Israel dan Iran. Dalam forum ini, mereka berbicara tentang mimpi, harapan, dan ketakutan mereka. "Kami tidak ingin hidup dalam bayang-bayang perang seperti orang tua kami," kata seorang peserta dari Iran. Seorang peserta Israel menjawab, "Kami hanya ingin hidup damai dan saling menghormati." Gerakan ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk mengubah narasi konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Meski perjalanan mereka tidak mudah, semangat mereka menjadi harapan baru bagi kedua bangsa. Di akhir tahun, sebuah upacara simbolis diadakan di perbatasan Iran dan Israel. Para pemimpin kedua negara hadir, bersama dengan perwakilan dari berbagai organisasi internasional. Dalam upacara ini, sebuah pohon zaitun, simbol perdamaian, ditanam sebagai tanda komitmen untuk meninggalkan konflik di masa lalu. Saat pohon itu ditanam, suara-suara doa terdengar dari berbagai agama dan keyakinan. Seorang pemimpin agama dari Iran berkata, "Perdamaian adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga." Seorang rabbi dari Israel menambahkan, "Tanpa perdamaian, kita kehilangan esensi kemanusiaan kita." Upacara ini ditutup dengan lagu-lagu dari kedua budaya, mengingatkan semua orang bahwa meski mereka berbeda, ada banyak hal yang bisa menyatukan mereka. Pohon zaitun itu menjadi simbol harapan, bahwa meski perjalanan menuju perdamaian masih panjang, langkah pertama telah diambil. Setelah upacara simbolis penanaman pohon zaitun, kedua bangsa mulai merenungkan apa yang telah mereka pelajari dari konflik yang memakan banyak korban ini. Di sekolah-sekolah Iran, guru-guru mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya perdamaian dan dialog.
Di Israel, buku pelajaran mulai mencantumkan narasi yang lebih seimbang tentang sejarah hubungan kedua negara. Seorang guru sejarah di Teheran berkata kepada murid-muridnya, "Kalian adalah masa depan bangsa ini. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kalian. Perang adalah kegagalan, bukan kemenangan." Di Yerusalem, seorang kepala sekolah berkata, "Kita harus belajar dari masa lalu, bukan untuk mengulanginya, tetapi untuk memastikan bahwa masa depan kita lebih baik." Pesan-pesan ini perlahan mengubah pola pikir generasi muda, menciptakan harapan bahwa siklus kekerasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dapat dihentikan. Konflik ini telah membuka mata dunia tentang pentingnya kerja sama internasional dalam mencegah perang. Dewan Keamanan PBB, yang sebelumnya sering dipandang tidak efektif, mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk membangun mekanisme yang lebih kuat dalam menangani konflik global. Sebuah badan baru dibentuk untuk memantau dan memastikan implementasi perdamaian antara Iran dan Israel. Badan ini melibatkan perwakilan dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang sebelumnya terlibat dalam konflik. Mereka bekerja sama untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, memulihkan ekonomi yang hancur, dan menciptakan program pendidikan yang mendorong dialog lintas budaya. Dalam sebuah konferensi internasional, seorang diplomat dari Norwegia berkata, "Perdamaian bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari komitmen panjang untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman." Pernyataan ini menjadi inspirasi bagi banyak negara untuk lebih aktif berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Di tengah upaya perdamaian, muncul inisiatif dari seniman, musisi, dan penulis di kedua negara untuk menjembatani perbedaan melalui seni. Di Iran, sebuah pameran seni diadakan dengan tema "Harmoni dalam Keberagaman", menampilkan karya-karya seniman Iran dan Israel. Pameran ini menarik perhatian internasional, menunjukkan bahwa seni dapat menjadi alat yang kuat untuk menyatukan hati yang terpisah oleh kebencian. Di Israel, sebuah konser besar digelar, menghadirkan musisi dari kedua negara yang membawakan lagu-lagu tradisional mereka. Suara alat musik khas Iran berpadu dengan melodi khas Israel, menciptakan harmoni yang menyentuh hati semua yang hadir. Seorang seniman dari Iran berkata, "Seni adalah bahasa universal yang melampaui perbedaan. Melalui karya-karya kami ingin menunjukkan bahwa di balik semua konflik, kita adalah manusia yang sama." Salah satu tonggak penting dalam rekonsiliasi adalah pembangunan ekonomi bersama. Para pemimpin Iran dan Israel menyadari bahwa kerjasama ekonomi adalah cara efektif untuk menciptakan ketergantungan positif yang dapat mencegah konflik di masa depan. Zona perdagangan bersama didirikan di wilayah perbatasan, memungkinkan para pedagang dari kedua negara untuk bekerja sama. Proyek ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang bagi interaksi sosial yang sebelumnya sulit terjadi. Seorang pedagang Israel berkata, "Dulu saya tidak pernah membayangkan bekerja sama dengan seseorang dari Iran. Tapi sekarang, kami tidak hanya menjadi mitra bisnis, tetapi juga teman." Pedagang dari Iran menambahkan, "Ketika kita berbicara tentang keluarga dan kehidupan sehari-hari, kita menyadari bahwa kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan." Tahun-tahun berlalu sejak konflik besar itu berakhir, dan Iran serta Israel kini menjadi contoh bagaimana musuh bebuyutan dapat berubah menjadi mitra. Meski perjalanan mereka penuh dengan rintangan, kedua bangsa ini berhasil menunjukkan bahwa perdamaian bukanlah mimpi yang mustahil. Generasi baru tumbuh dengan cerita tentang perjuangan orang tua mereka, tetapi juga dengan harapan bahwa masa depan mereka akan lebih baik. Pohon zaitun yang ditanam di perbatasan kini tumbuh subur, menjadi simbol hidup dari perjalanan panjang menuju perdamaian. Seorang anak kecil dari Israel yang mengunjungi pohon itu bersama keluarganya, bertanya, "Apa arti pohon ini?" Ibunya menjawab dengan lembut, "Pohon ini adalah pengingat bahwa kita bisa hidup damai jika kita mau belajar mencintai satu sama lain." Di Iran, seorang remaja menulis puisi tentang masa depan yang lebih cerah, mengirimkannya ke seorang teman barunya di Israel.
Puisi itu berbunyi, di bawah langit yang sama, kita adalah satu. Masa depan kita adalah masa depan bersama. Ketika perdamaian mulai stabil, para sejarawan dari kedua negara sepakat untuk menulis ulang sejarah konflik mereka. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan generasi mendatang bahwa perang adalah luka yang seharusnya tidak diulangi. Di tingkat masyarakat, berbagai inisiatif muncul untuk mempererat hubungan antara warga kedua negara. Salah satunya adalah program pertukaran budaya yang memungkinkan pemuda Iran dan Israel untuk mengunjungi satu sama lain. Sebuah program kemah musim panas diadakan di kawasan netral, menghadirkan peserta dari kedua negara. Di sini, mereka belajar tentang budaya masing-masing melalui tarian, musik, dan permainan tradisional. Salah satu peserta dari Iran berkata, "Saya awalnya takut datang ke sini, tetapi ternyata mereka sama seperti kami. Mereka suka bernyanyi, tertawa, dan bermimpi." Peserta dari Israel menimpali, "Kita sering diajarkan untuk takut satu sama lain. Tapi di sini, saya merasa seperti menemukan saudara baru." Program ini menjadi awal dari banyak persahabatan yang melampaui batas negara, memperkuat jembatan yang baru dibangun. Di tengah upaya fisik dan sosial, perjalanan menuju perdamaian juga membutuhkan pemulihan spiritual. Pemimpin agama dari kedua belah pihak mulai bertemu secara rutin, berbagi doa, dan mendiskusikan cara untuk mempromosikan nilai-nilai damai dalam ajaran mereka. Sebuah acara doa bersama diadakan di perbatasan kedua negara, di mana para pemimpin agama memimpin ritual dari tradisi mereka masing-masing. Dalam acara ini, ribuan warga dari berbagai latar belakang berkumpul, menyalakan lilin, dan memanjatkan doa untuk masa depan yang damai. Seorang ulama Iran berkata, "Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama, bukan saling membenci." Seorang Rabbi Israel menambahkan, "Ketika kita berdoa bersama, kita mengingat bahwa kita semua adalah anak-anak dari satu Tuhan." Acara ini menjadi momen bersejarah yang memperkuat ikatan spiritual di antara kedua bangsa. Teknologi, yang sebelumnya digunakan sebagai alat perang, kini menjadi sarana penting untuk membangun perdamaian. Sebuah aplikasi media sosial baru, bernama PH Bridge, diciptakan oleh tim gabungan dari Iran dan Israel. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi dialog antara warga kedua negara, memungkinkan mereka berbagi cerita, ide, dan budaya. Seorang pemuda Iran yang menggunakan aplikasi itu berkata, "Saya berbicara dengan seorang teman dari Israel. Dia menunjukkan foto keluarganya, dan itu membuat saya sadar bahwa kita semua memiliki hal yang sama, cinta untuk keluarga dan harapan untuk masa depan." Aplikasi ini juga memungkinkan para pelaku usaha kecil dari kedua negara untuk bekerja sama, menciptakan peluang ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam waktu singkat, PH Bridge menjadi simbol bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyatukan, bukan memecah belah. 10 tahun setelah konflik besar berakhir, generasi baru tumbuh dalam suasana yang lebih damai. Anak-anak yang lahir setelah perang tidak lagi mengenal ketakutan seperti yang dialami orang tua mereka. Mereka belajar tentang konflik itu bukan sebagai kebanggaan, tetapi sebagai pelajaran untuk mencintai kedamaian. Sekolah-sekolah di Iran dan Israel mengadakan proyek bersama, di mana murid-murid bekerja sama dalam tugas-tugas kreatif seperti membuat film, menulis esai, dan menciptakan karya seni. Proyek ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara generasi muda kedua negara. Seorang anak dari Iran berkata, "Saya ingin mengunjungi teman saya di Israel suatu hari nanti." Anak dari Israel menjawab, "Dan saya ingin melihat bagaimana rasanya berjalan di jalanan Teheran." Generasi ini menjadi simbol harapan bahwa perdamaian yang dibangun dengan susah payah dapat bertahan dan tumbuh semakin kuat. Ketika hubungan antara Iran dan Israel semakin membaik, kedua negara mulai menunjukkan wajah baru mereka kepada dunia. Melalui diplomasi budaya, mereka mengundang negara-negara lain untuk bergabung dalam inisiatif yang mempromosikan perdamaian dan keberagaman.
Sebuah festival internasional bernama Harmony of Nations diadakan di Teheran dan Tel Aviv secara bergantian. Festival ini menampilkan seni, musik, dan film dari seluruh dunia, menunjukkan bahwa kolaborasi budaya dapat melampaui batas-batas politik. Dalam salah satu sesi festival, sebuah film dokumenter tentang perjalanan perdamaian Iran-Israel ditayangkan. Film ini menceritakan perjuangan, kesalahan, dan kemenangan yang membawa kedua negara ke titik ini. Seorang penonton dari Jepang berkomentar, "Ini adalah pelajaran bagi semua bangsa bahwa perdamaian dapat dicapai jika kita memiliki keberanian untuk mencoba." Wilayah perbatasan yang dulunya menjadi tempat konflik kini menjadi simbol kolaborasi. Sebuah kota baru didirikan di perbatasan Iran dan Israel, dinamai Kota Zaitun sebagai penghormatan kepada pohon zaitun yang menjadi simbol perdamaian mereka. Kota ini dirancang untuk menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan inovasi teknologi. Universitas gabungan didirikan di sana, menawarkan program-program studi yang menggabungkan keahlian dari kedua negara. Mahasiswa dari Iran dan Israel belajar berdampingan, menciptakan komunitas baru yang melampaui batas nasional. Seorang mahasiswa Israel berkata, "Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol dari apa yang bisa kita capai bersama." Mahasiswa Iran menambahkan, "Kami membangun masa depan di sini, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang." Di tengah keberhasilan perdamaian, kisah para penyintas perang terus menjadi pengingat tentang apa yang telah dilalui oleh kedua bangsa. Banyak dari mereka yang kehilangan keluarga dan rumah, tetapi kini menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Seorang wanita tua dari Iran yang kehilangan suaminya dalam perang mendirikan sebuah organisasi amal untuk membantu korban konflik. "Saya tidak ingin penderitaan saya menjadi sia-sia. Saya ingin membantu mereka yang masih terluka, baik secara fisik maupun emosional," katanya. Di Israel, seorang veteran perang yang kehilangan kaki dalam pertempuran kini menjadi pelatih motivasi, menginspirasi orang-orang untuk tetap kuat meski menghadapi kesulitan. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," katanya, "tetapi kita bisa memastikan masa depan kita lebih baik." Keberhasilan perdamaian antara Iran dan Israel mulai menginspirasi negara-negara lain yang terlibat konflik. Banyak yang melihat perjalanan mereka sebagai contoh nyata bahwa perdamaian dapat dicapai melalui dialog, pengorbanan, dan kesabaran. Negara-negara lain mulai mengirimkan delegasi untuk mempelajari model perdamaian ini, berharap dapat menerapkannya di wilayah mereka sendiri. Sebuah pertemuan internasional bertajuk Lessons from the Olive Tree diadakan, menghadirkan pembicara dari Iran dan Israel untuk berbagi pengalaman mereka. Seorang diplomat dari Afrika berkata, "Apa yang telah dicapai Iran dan Israel menunjukkan bahwa tidak ada konflik yang terlalu besar untuk diatasi. Ini adalah inspirasi bagi kami yang masih berjuang untuk perdamaian." Tahun-tahun berlalu, dan generasi baru lahir dalam suasana yang jauh berbeda dari masa perang. Iran dan Israel kini menjadi mitra strategis, bekerja bersama dalam berbagai proyek global, termasuk penelitian ilmiah dan penanggulangan perubahan iklim. Pohon zaitun yang ditanam di perbatasan kini telah tumbuh besar, akarnya menghujam dalam ke tanah yang dulu penuh darah dan air mata. Anak-anak dari kedua negara sering bermain di bawah bayangannya, tertawa tanpa menyadari betapa mahal harga dari perdamaian yang mereka nikmati. Di sebuah acara peringatan perdamaian, seorang pemimpin Iran berkata, "Perdamaian ini adalah hadiah untuk anak-anak kita. Kita harus menjaga dan melindunginya." Pemimpin Israel menambahkan, "Masa depan kita adalah masa depan bersama. Kita adalah bukti bahwa harapan tidak pernah sia-sia."